Nanti kalau kamu ketemu Allah sendiri ya akan ngerasakan itu, bahwa memang Allah tuh nggak bisa dibayangkan, nggak ada diserupakan dengan apapun, karena Allah itu hanya satu, la yusbihu syai'. Abu Hurairah punya anak perempuan yang begitu alimah dan begitu cantik, yang pernah dilamar oleh penguasa waktu itu, bahkan penguasa terkaya waktu itu. Maka oleh Abu Hurairah ditolak. Kemudian Abu Hurairah menikahkan putrinya yang cantik tadi dengan santri beliau yang paling pintar tapi miskin, yaitu yang bernama Sa'id ini. Maka hubungan Sa'id dengan Abu Hurairah itu hubungan mantu dengan mertua. Maka selepas pengantin baru, Sa'id izin kepada putrinya Abu Hurairah, saya mau pergi ngaji dulu pada Abu Hurairah. Maka putrinya bilang, ngaji aja pada saya sudah hafal kok semua riwayat-riwayat ayah saya. Jadi punya istri yang riwayatnya dari Abu Hurairah lebih banyak dari suaminya, istri yang sangat pinter. Akhirnya Sa'id pun banyak meriwayatkan dari istrinya. Qala Sa'idun awa fiha suq, apakah di surga ada pasar? Qala, berkata Abu Hurairah, na'am ya akhbarani, telah memberitahukan kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, idza dakhaluha, kalau mereka telah memasuki surga, nazalu fiha, maka mereka menempati fiha, di surga, bi fadli a'malihim, dengan mengikut keutamaan amal-amal mereka. Amalan yang paling sempurna maka surganya paling tinggi. Fayu'dzanu, maka diizinkan lahum, untuk ahli surga, fi miqdari yaumil jum'ati min ayamid dunya, di ukurannya hari Jumat di hari-hari dunia. Sebagaimana keterangan sebagian ulama bahwa makhluk itu begitu Allah wujudkan dia, mulai saat dia wujud atau ditakdirkan untuk dikekalkan, nggak akan bisa pisah dengan waktu. Itu adalah bukti yang melekat pada setiap makhluk bahwa dia ini asalnya tidak ada. Maka orang yang menafikan penciptaan itu sebetulnya nggak menggunakan otaknya itu aja. Begitu kamu masuk ke waktu, maknanya kamu sebelumnya nggak ada. Nah, permulaan waktu dari kita itu yang kita bisa dilihat orang halayak ramai adalah ketika kita lahir itu. Selepas itu terus kita dikenali dengan waktu ngaji, waktu bolos, waktu ngerokok, waktu ngeluyur, waktu mati, waktu kebangkitan. Maka di surga pun ada waktu-waktu untuk ngatur program surga. Kita ini tanpa waktu tuh ya bingung gimana cara jalani hidup tuh kalau nggak ada waktu itu. Maka di sana dalam riwayat yang lain pada hari Jumat, kalau di sini seukuran hari Jumat kalau ketika di dunia. Jadi surga itu ada putaran waktu yang kurang lebih kalau di dunia seperti pasnya hari Jumat. Di dalam riwayat yang lain nggak terlalu rumit begini, ya memang hari Jumat, hari Jumatnya surga, yang mungkin hitungan waktunya lebih panjang, sekian ratus tahun atau 1000 tahun dibandingkan waktu dunia, tapi tetap aja waktu itu ada. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Akhirnya satu pekannya 7.000 tahun mungkin aja. Maka diizinkan untuk mereka fi miqdari yaumil jum'ati, di ukuran hari Jumat, fi ayamid dunya, dari hari-hari dunia. Fayazurunallah, maka mereka mengziarahi Allah. Maksudnya diizinkan untuk ketemu Allah bila kaifin wala mithal, tanpa bisa dibayangkan. Yang bisa dibayangkan itu sifatnya makhluk yang bisa dibayangkan. Fayubrizu lahum arsyahu, maka Allah menampakkan kepada penduduk surga arsyahu, singgasananya. Singgasana itu kalau untuk makhluk itu ya kursinya raja itu. Wa yatabaddalahum, dan arasnya Allah tadi itu lebih sopannya begitu, tampak lahum kepada penduduk surga, fi raudhatin, di dalam satu kebun, min riyadil jannah, dari kebun-kebun yang ada di surga. Jadi arasnya Allah di situ, itu ketemunya dengan Allah di tempat. Ya, makhluk itu bertempat, ya Allah yang ditemui tidak bertempat. Fatud'u lahum manabiru min nur, maka diletakkan untuk para ahli surga mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Wa manabiru min lu'lu,
dan disiapkan untuk mereka mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara, wa manabiru min yaqut, dan mimbar-mimbar yang terbuat dari batu-batu yakut. Kok beda-beda Pak? Ya mengikuti beda-bedanya amalannya kurang lebih. Wa manabiru min zabarjadin, dan mimbar-mimbar dari batu zabarjud. Wa manabiru min dhahabin, dan mimbar-mimbar yang terbuat dari emas. Wa manabiru min fiddatin, dan mimbar-mimbar yang terbuat dari perak. Wa yajlisu adnahum, dan yang paling rendah dari kalangan para hadirin yang diizinkan untuk ketemu Allah. Di gambarannya ketemu Allah bila kaifin wala mithal itu ya mirip seperti orang pergi ke masjid. Masjid kan rumahnya Allah. Kalau orang pergi ke masjid ini adalah tamunya Allah. Hanya di sana diizinkan untuk melihat zatullah bila kaifin wala mithal. Kalau orang pergi ke masjidnya Allah, apa berarti Allah tinggal di masjid? Kan nggak begitu. Di surga pun Allah nggak berubah bila kaifin wala mithal. Nah bagaimana bila kaifin wala mithal itu Pak kenyataannya? Nanti kalau kamu ketemu Allah sendiri ya akan ngerasakan itu, bahwa memang Allah itu nggak bisa dibayangkan, nggak ada diserupakan dengan apapun, karena Allah itu hanya satu, la yusbihu syai'. Ya, ada perkara-perkara yang di dunia ini bisa dirasa, nggak bisa dilihat. Ada tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa. Contohnya apa? Katanya dokter, di tubuh kita ini ada zat besi, ada kalium, kita nggak ngerasakan, belas juga nggak bisa ngelihat. Kok kita percaya? Ini di dunia aja itu ada hal-hal yang nggak bisa kita rasakan, tapi itu ada. Padahal itu makhluk. Di sebagian makhluknya Allah kita tidak mampu untuk merasakan kehadirannya, merasakan rasanya, dan di mana letaknya kita nggak tahu. Itu banyak di tubuh kita ini. Maka kalau ada orang menerangkan Allah itu nggak nyerupai siapapun, tidak bertempat dimanapun, untuk menjabarkan firman Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, itu hal yang seharusnya orang berakal bisa menerimanya, karena ini dari firman Allah yang mensifati dirinya sendiri. Kenapa? Dalam diri kita aja makhluknya Allah ada yang tidak kita rasakan kehadirannya, tidak kita tahu tempatnya, tapi kita berkeyakinan karena kata-kata dokter itu ada itu. Ada kandungan ini, kandungan itu, kita nggak kerasa belas itu. Termasuk nyawa kita ini katanya bernyawa, dipegang juga nggak bisa, ditimbang juga nggak bisa, tapi kita yakin kita ini punya nyawa gitu. Allah itu wujud, maka karena Allah wujud, di antara sifatnya perkara yang wujud bisa dilihat, dan surga ini adalah di antara tempat yang ditakdirkan Allah untuk orang-orang beriman bisa diizinkan melihat Allah setiap hari Jumat. Semoga termasuk kita yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajahnya orang beriman waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka diizinkan untuk melihat Tuhan. Wa yajlisu asnahum, dan duduk yang paling rendah dari mereka yang hadir, wa ma fihim dani, dan tidak ada di kalangan para hadirin itu yang rendah dibandingkan di dunia. Tentu saja semuanya derajatnya tinggi, wong surganya paling kecil, luasnya 10 kali lipat dunia. Itu ketika masuk pertama kali. Kalau dia kurang ditambah lagi tentu saja. Ala kuthbanil miski, atas gundukan kasturi, wal kafuri, dan gundukan minyak kafur, jenis wangi-wangian. Ma yarawna anna ashabal qarasi, mereka tidak melihat bahwasanya orang-orang yang telah duduk di kursi-kursi itu afdhala, adalah lebih utama, minhum, melebihi mereka yang telah duduk di kuthban misik wal kafur, majlisan, tempat duduknya. Jadi tempat duduk yang paling rendah pun orang yang duduk di situ perasaannya dia telah mendapatkan posisi tertinggi, karena surga itu adalah standarnya nggak ada orang yang susah. Maka oleh Allah orang yang diletakkan di derajat terendahnya surga diberi ilham bahwa saya ini adalah di posisi terbaik kalau sudah masuk surga. Cerita-cerita orang masuk surga susah itu ketika sebelum masuk, kata sebagian ulama, biar sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah berfirman sekian banyak yang mafhumnya bahwa kalian di surga itu apa yang kalian inginkan terlaksana, walakum fiha ma tashtahihil anfus. Kemudian di surga ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada orang-orang di surga itu susah, nggak ada orang-orang beriman. Nanti kalau lihat temannya lebih tinggi susah itu nggak ada, akan
menyesalkan seperti akan susah, ternyata akan diceritakan nanti tergantikan dengan kegembiraan sebelum datangnya kesusahan. Nyesalnya itu ketika mau masuk surga ternyata tingkatannya beda-beda. Begitu masuk sudah lupa. Nabi bersabda, orang yang mati belum bertobat dari minum khamr, tapi dia masih membawa iman, maka nanti di surga tidak akan diberi nikmat yang namanya khamrnya surga. Lah kok bisa dia nggak susah? Teman-temannya pada minum khamr di surga, ladzatil lisyaribin, yang begitu lezat. Allah ilhamkan pada orang yang sampai mati belum tobat minum khamr, itu tidak diberi memori mengenai khamr di surga. Di otaknya itu nggak ada, pengen khamr itu nggak ada. Akhirnya perasaan dia semua apa yang dia inginkan sudah terlaksana, padahal banyak yang nggak terlaksana karena kerendahan derajat dia. Di surga itu tempatnya orang senang di posisinya masing-masing. Kalau nggak begitu namanya surganya campur nerang longso. Nah, nggak begitu. Qala Abu Hurairah, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah SAW, hal nara rabbana, apakah kita akan bisa melihat Tuhan kita? Qala, Nabi bersabda, na'am, ya. Orang segitu banyak diizinkan untuk melihat Allah. Gimana gambarannya itu? Maka Nabi menggambarkan, dan bukan berarti menyamakan Allah dengan gambaran, untuk memudahkan pemahaman. Hal tamarawna, apakah kalian saling berdesaan atau saling halang menghalangi fi ru'yati syamsi wal qamari, dalam melihat matahari ataupun melihat bulan. Matahari waktu siang hari tentu saja, dan bulan Lailatul Badri pada malam purnama. Qulna, kami menjawab, tidak, kami tidak akan berdesaan, tidak akan keroyokan, tidak akan terhalang. Coba kita lihat, rasakan pagi tadi ada matahari terbit kemudian naik ke atas. Indonesia semuanya dengan leluasa melihat matahari, ya enggak? Yaitu gambaran memudahkan penduduk surga semuanya diizinkan melihat Allah, tidak saling berdesaan, satunya perlu berdiri, satunya perlu cari tempat biar tampak, enggak. Semuanya leluasa melihat Tuhannya bila kaifin wala mithal. Sebagaimana kalau malam purnama, Pemboro bisa melihat, Jongke bisa melihat, Jawa Timur semuanya bisa melihat tanpa ada yang terhalangi oleh temannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Qulna, kami tidak terhalangi, tidak saling keroyokan untuk melihat matahari dan bulan purnama. Kadzalika, begitulah, la tatamaruna, kalian tidak akan saling berdesaan fi ru'yati rabbikum, untuk melihat Tuhan kalian azza wa jalla. Wala yabqa fi dzalikal majlisi ahadun, dan tidak tersisa di majlis itu seorang pun illa hadarahullah, kecuali Allah berbicara pada dia dan dia berbicara pada Allah. Sekali waktu, memang Allah itu bila kaifin wala mithal, ngatur kita ini sekali waktu, di dunia ini sekali waktu, diatur semuanya oleh Allah. Yang ini pengen tempe, yang ini pengen tahu, yang ini pengen kopi, yang ini pengen teh, yang ini kerengsengan, yang ini ingin pop mie, yang ini pengen ngerokok. Sekali waktu, dan semuanya terlaksana sekali waktu. Itu harian kita dalam dikehendaki Allah di dunia ini. Masya Allah, sekian juta orang, sekian waktu, dalam satu waktu yang sama keinginannya terpenuhi semuanya. Itu di dunia. Bagaimana dengan di surga, yang memang di sana tempatnya balasan amal, tempatnya anugerah Allah. Maka Allah tampakkan di sana setiap orang di waktu yang sama diajak bicara oleh Allah. Memang Allah bukan makhluk. Di pengaturannya sudah kita lihat di dunia ini. Maka kalau orang heran dengan ini, berarti di dunia nggak pernah merenung dia. Satu majelis yang begitu banyak, dengar semua, punya ide masing-masing, asalnya sudah duduk, sudah mikir mau pergi ke warung, ada mikir mau nikah, ada mikir mau pulang, ada mikir mau ngaji sampai selesai tahasus nggak mau pulang, ada mikir mau pergi ke WC. Jadi di majelis yang sama berbagai macam program kumpul jadi satu dan waktu yang sama.